Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan pertolongan Tuhan hingga pada hari ini kita masih ada. Pada saat yang indah ini kita kembali akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan melalui acara Alpa, Alkitab Menyapa. Tema renungan kita pada hari ini dengan tema motivasi yang benar, didasari dari Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kita membangun relasi, hal yang paling mendasar, yang paling penting yang harus kita dasari. Dengan dasar apakah kita membangun relasi itu? Untuk apakah kita membangun relasi? Apakah untuk kemuliaan diri kita supaya kita dipuji, atau kita mau mencari relasi yaitu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Sehingga setiap relasi yang kita bangun, kita dasari dengan motivasi yang benar, yaitu apa? Supaya nama Kristus yang dipermuliakan, nama Kristus semakin dikenal bagi banyak orang dan menarik orang untuk percaya kepada Kristus. Apa itu sebenarnya motivasi? Motivasi adalah sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Demikian pun di dalam membangun relasi secara khususnya, baik di dalam rumah tangga, hubungan suami istri yang kita bangun, anak dengan orang tua, mertua dengan menantu. Demikian pun di dalam relasi di dalam usaha atau bisnis kita. Apakah tujuan kita dengan motivasi yang benar? Sehingga setiap relasi yang kita bangun, yang kita bina itu, kita rindu nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena apa? Melalui sikap dan perilaku hidup kita, relasi kita itu semakin senang untuk membangun relasi dengan kita, karena mereka melihat bagaimana kita memperlakukan mereka. Kita rindu relasi-relasi yang kita bangun dengan rekan bisnis kita, mereka juga yang belum percaya bisa menjadi percaya karena mereka melihat kesaksian kehidupan kita. Demikian pun di dalam pelayanan. Terkadang kita melayani dengan motivasi apa? Apakah tujuannya supaya kita dikatakan orang yang hebat, orang yang punya multi talenta di dalam melayani? Atau kita rindu, kita dasari pelayanan yang kita lakukan dengan motivasi yang benar, yaitu apa yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan bagi kita, karuniakan kepada kita, kita persembahkan semuanya, kita kembalikan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita supaya kita disanjung, dianggap orang yang punya multi talenta yang hebat, punya suara yang merdu. Tapi mari kita mau belajar untuk mengembalikan semua hal itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dengan motivasi yang benar. Demikian pun di dalam relasi kita dengan rekan-rekan kita yang lain. Mungkin anak muda yang lagi studi, yang berbisnis, semuanya membina, membangun relasi yang indah. Sehingga apa? Sehingga melalui semuanya itu bisa menjadi alat yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian, menarik rekan-rekannya yang lain yang belum percaya bisa percaya kepada Kristus. Ada satu cerita yang indah di dalam kitab Daniel. Ada 3 orang anak muda Ibrani pada saat mereka ditawan ke Babilonia, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka memiliki motivasi yang benar.
Sehingga pada saat mereka diperhadapkan untuk mempertahankan iman mereka, pada saat mereka disuruh untuk menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, di tengah-tengah kondisi yang ada itu, mereka tetap memiliki motivasi yang benar. Mereka tetap memiliki iman yang teguh. Mereka tidak menyangkali iman mereka, walaupun dalam kondisi yang begitu menggenaskan. Mereka tetap menyatakan, "Ya Raja, kami tidak akan menyembah patung emas yang didirikan. Sekalipun, ketahuilah Raja, sekalipun Allah yang kami sembah itu tidak menyelamatkan kami tetap tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh Tuanku, ya Raja." Di sini kita melihat ketika pemuda ini tetap mereka memiliki motivasi yang benar di dalam mengikut Tuhan. Mereka tidak membuat satu kesempatan untuk menyangkali, tetapi mereka di tengah-tengah mempertaruhkan iman percaya mereka. Mereka tetap memiliki motivasi benar di dalam mengiring Tuhan. Mereka tetap percaya, walaupun seandainya mereka tidak ditolong oleh Allah, mereka tidak akan menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja. Disinilah kita melihat mereka tetap memiliki motivasi yang benar di dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Dan kita tahu semua, akhirnya Allah menyelamatkan mereka dari dapur api yang menyala-nyala itu. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita di dalam mengiring Tuhan? Sudahkah kita memiliki motivasi yang benar selama ini? Apakah juga kita memiliki kerinduan yang sama bahwa melalui relasi hubungan yang kita bina, yang kita bangun selama ini, baik di tengah-tengah bisnis kita, di tengah-tengah keluarga kita, bahkan di tengah-tengah segala relasi yang ada dengan orang lain, adakah kita rindu supaya melalui relasi yang kita bangun itu, kita landasi dengan motivasi yang benar, yaitu nama Tuhan yang dipermuliakan. Bahkan nama Tuhan bisa menarik orang untuk bisa percaya kepada Kristus dan mengambil Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang menjadi perenungan kita pada hari ini, sudahkah kita memiliki motivasi yang benar di dalam mengikut dan mengiring Tuhan selama ini? Kiranya Tuhan yang menolong, memberkati firman-Nya.